Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifida Alfata dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 13. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Akan tetapi, saya akan menjelaskan secara singkat gelombang elektromagnetik terlebih dahulu. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan juga kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin tinggi pula frekuensinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Ciri yang pertama adalah perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga kedua medan tersebut memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan tempat yang sama. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Dari pernyataan tersebut dapat diperoleh bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan juga mengalami peristiwa polarisasi. Selanjutnya, cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuhnya. Yang keenam, gelombang elektromagnetik tidak bermassa. Dan yang terakhir adalah gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, tidak memerlukan media rambat sehingga dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama sehingga dapat mengalami polarisasi, refleksi, refraksi, interferensi, dan difraksi. Yang ketiga, tidak membawa massa namun membawa energi. Yang keempat, energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombang. Yang kelima, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang keenam, medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. Yang ketujuh, besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet. Yang kedelapan, memiliki momentum. Yang kesembilan, dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya. Kemudian spektrum gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Yang pertama, pada gelombang radio. Gelombang ini dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang ini dihasilkan oleh tabung klistron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar ini dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar ketika benda dipanaskan. Yang keempat, cahaya tampak. Gelombang ini dapat dihasilkan langsung oleh mata manusia. Terdiri dari 7 macam warna. Urutan dari yang terbesar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila, dan ungu. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sumber utamanya adalah sinar matahari. Sinar ultraviolet juga dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. Yang keenam, sinar X. Sinar ini mempunyai daya tembus kuat yang dapat menembus plat aluminium setebal 1 cm. Yang ketujuh, sinar gamma. Gelombang ini dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus paling besar hingga mampu menembus plat besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafran Adina Paramananda. Saya di sini akan menjelaskan pertanyaan tentang bagaimana cara gelombang elektromagnetik merambat. Pertama-tama, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Dijelaskan juga dalam teori elektromagnetik Maxwell, ia menyebutkan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan magnet yang berubah-ubah. Artinya, medan listrik dan medan magnet bisa jadi berada pada waktu dan ruang yang berbeda, tapi merambat dengan frekuensi yang sama. Gelombang ini juga tidak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian juga ada cahaya. Cahaya juga adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnetik ini disebut gelombang elektromagnetik.
Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang dapat merambat dalam ruang hampa. Hal inilah yang menyebabkan radiasi cahaya matahari dapat mencapai permukaan bumi. Medan listrik dan medan magnetik selalu saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Cepat rambat gelombang elektromagnetik tergantung pada permeabilitas vakum dan permitivitas vakum. Sesuai dengan hubungan persamaan teori Maxwell dengan rumus C sama dengan 1 per akar mu kali 0 epsilon kali 0. Dengan C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik, mu adalah permeabilitas ruang hampa, dan epsilon adalah permitivitas ruang hampa. Terima kasih. Apa saja contoh dari gelombang magnetik? Yang pertama itu ada gelombang radio. Gelombang radio adalah jenis gelombang magnetik yang terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator. Gelombang radio sendiri dimanfaatkan sebagai pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua itu mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Dan yang ketiga yaitu mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Selanjutnya yaitu ada gelombang mikro. Gelombang mikro sendiri merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang super tinggi, yaitu di atas 3,6 Hz, dan gelombang ini dimanfaatkan pada microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. Manfaat kedua yaitu mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Selanjutnya itu ada gelombang infrared. Gelombang infrared merupakan gelombang yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Sinar ini dimanfaatkan pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi, digunakan sebagai alat medis. Yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia dan dapat digunakan sebagai sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Selanjutnya, manfaat kedua, laser tertentu juga bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. Selanjutnya yang kelima itu ada sinar ultraviolet. Sinar ini digunakan untuk membunuh bakteri dan mengeringkan tinta dan resin. Lalu sinar X juga digunakan untuk dunia manufaktur untuk mengecek kualitas produk dan mengecek kualitas dari suatu permata atau kristal. Lalu selanjutnya yaitu sinar gamma untuk membunuh bakteri dan virus dan menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Sekian, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini adalah apa saja manfaat elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Beberapa di antaranya adalah, pertama ada radio dan televisi. Gelombang radio biasanya digunakan untuk penyiaran sinyal melalui berbagai teknik modulasi sinyal seperti modulasi frekuensi, modulasi amplitude, dan lain-lain. Yang kedua ada oven microwave. Oven microwave memanfaatkan energi tinggi yang dimiliki oleh gelombang magnetik untuk memasak atau memanaskan makanan. Rentang frekuensi gelombang mikro terletak antara 1 GHz hingga 1000 GHz. Gelombang mikro dipantulkan saat menabrak permukaan logam dan diserap oleh makanan. Ini membuatnya sangat berguna untuk di dapur. Yang ketiga adalah alat-alat pemeriksaan kesehatan. Sejumlah gelombang elektromagnetik digunakan untuk tujuan diagnosis medis. Misalnya sinar X digunakan untuk mendapatkan gambar jaringan dan tulang sehingga memungkinkan pemeriksaan medis untuk menemukan tulang yang patah atau jaringan tubuh yang berluka. Ada MRI atau pencitraan resonansi magnetik juga memanfaatkan gelombang magnetik untuk mendeteksi dan menyembuhkan tumor dan gangguan lain-lain. Yang keempat ada perangkat komunikasi. Sejumlah perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telegraf, televisi, dan lain-lainnya memanfaatkan radiasi elektromagnetik untuk mengisi dan mengirim dan menerima informasi. Gelombang mikro adalah radiasi elektromagnetik frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi atau energi tinggi ini memungkinkan gelombang mikro untuk melakukan perjalanan melalui atmosfer dengan sangat mudah. Yang kelima ada radar. Radar itu pendek dari Radio Detection and Ranging. Digunakan untuk perangkat komunikasi dan untuk menemukan atau mengukur hambatan. Gelombang mikro yang dipancarkan oleh radar memantul kembali saat mengenai target. Waktu yang diperlukan gelombang untuk mengenai rintangan dan memantul kembali dicatat. Waktu yang diamati ini kemudian digunakan untuk
menentukan lokasi yang tepat dari rintangan. Ya, itu saja. Terima kasih. Gelombang elektromagnetik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang elektromagnetik memiliki 7 spektrum yang berbeda dalam panjang gelombang serta frekuensinya. Nah, spektrum yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan elektron pada kawat penghantar yang nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik. Manfaat gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai gelombang pembawa audio atau suara pada radio. Yang kedua adalah gelombang mikro. Manfaat gelombang elektromagnetik yang satu ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pemanas makanan atau microwave, menganalisis struktur atomik atau molekul untuk komunikasi pada teknologi radar, memandu kendaraan pesawat, serta pendeteksi keberadaan suatu objek. Yang ketiga adalah sinar inframerah. Manfaat dari spektrum gelombang elektromagnetik jenis ini adalah sebagai terapi fisik, remote control, fotografi, pemetaan sumber daya alam, dan mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang keempat adalah sinar tampak. Sinar tampak adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sinar tampak ini biasanya digunakan dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran. Selain itu, sinar tampak juga biasa digunakan di bidang industri untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Kemudian yang kelima adalah sinar ultraviolet. Sumber utama yang menghasilkan sinar ultraviolet adalah matahari. Jadi, matahari memancarkan sinar ultraviolet ke bumi yang pastinya tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Nah, manfaatnya yaitu untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, membunuh kuman penyakit, pembentukan vitamin D pada manusia, mensterilkan ruangan, serta memeriksa keaslian tanda tangan yang digunakan di perbankan. Kemudian yang keenam adalah sinar X. Manfaat dari sinar X dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat digunakan untuk memotret organ-organ dalam tubuh manusia, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, serta memeriksa barang-barang di bandara. Yang ketujuh adalah sinar gamma. Sinar gamma biasa dimanfaatkan sebagai terapi kanker, sterilisasi makanan kemasan, sterilisasi peralatan rumah sakit, pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama, serta untuk mengurangi populasi hama. Selain memiliki banyak manfaat, gelombang elektromagnetik juga memiliki dampak negatif dalam kehidupan. Nah, dampak negatifnya adalah yang pertama, sinar UVB yang memapar kulit manusia secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker kulit. Kemudian, sinar UV juga dapat membuat penuaan dan flek hitam, radiasi HP dapat merusak otak, sinar X dapat menyebabkan kerusakan pada sel, dan sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan. Bagaimana televisi bisa menghasilkan gambar dan suara? Pada umumnya, televisi terdiri dari beberapa bagian, seperti antena, power, tuner, detektor, video, serta rangkaian penguat video dan audio. Bagian-bagian inilah yang membantu televisi bekerja, sehingga kita bisa menyaksikan gambar dan mendengar suara. Mula-mula, antena pada televisi akan menangkap gelombang yang dipancarkan oleh stasiun televisi, seperti RCTI, TVRI, SCTV, dan lain-lain. Sinyal yang ditangkap itu kemudian dialirkan menuju kabel antena yang ada pada televisi. Karena ada banyak stasiun televisi, maka diperlukan pemisah gelombang setiap stasiun atau channel. Sirkuit yang bekerja untuk memisahkan ini disebut tuner. Sinyal yang diterima oleh televisi akan diproses ulang dengan bantuan kamera televisi. Ada 3 warna utama, yaitu merah, hijau, dan biru, yang akan menuju tabung sinar katoda. Jika cahaya ditampilkan pada layar, gelombang suara akan diproses dan dikeluarkan pada alat yang disebut speaker. Gelombang televisi merambat pada frekuensi 100.000 Hz sampai 100 miliar Hz. Gelombang televisi melintas dan merambat lewat udara, dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut, seperti molekul udara. Televisi bekerja dengan cara menerima gelombang elektromagnetik dan berubahnya menjadi energi akustik dan cahaya yang bisa kita dengar dan lihat. Layar televisi menampilkan gambar yang berasal dari ribuan titik-titik kecil atau piksel yang ditembak dengan elektron berenergi tinggi. Nama saya Rafa Noval Hakim dan saya akan menjawab apa saja merek TV digital, dan berikut merek TV digital yang saya rangkum. Yang pertama ada TV digital yang bisa jadi pilihan adalah LG 32LM630 yang pasti sudah mendukung siaran TV digital dan memiliki kualitas yang mumpuni. Untuk tampilan gambar sudah menggunakan teknologi dynamic color, enhancer, dan mendukung teknologi HDR untuk kualitas gambar yang lebih detail. Meski resolusinya masih 1366x768, tidak menutup kemungkinan buat si LG ini
memiliki gambar yang bagus gitu. Dan yang kedua ada Samsung UA32J4005. Yang suka TV digital Samsung ada seri Samsung UA32J4005 yang tentunya sudah mendukung fitur DVB T2 untuk menikmati siaran digital TV digital. TV Samsung ini sendiri memiliki ukuran 32 inch, jadi buat di kamar keluarga gitu-gitu tuh enak banget. Sorry ya kalau banyak suara, soalnya saya lagi di luar. Untuk resolusi TV LED Samsung ini adalah sama kayak yang tadi LG 1366x768 dengan rasio aspek 16:9. Cukup nyaman untuk menikmati siaran TV bersama keluarga, saudara, adik kakak, siapapun itu ya guys ya. Yang ketiga ada TCL 32A3. TV digital TCL ini hadir dengan layar berukuran 32 inci dan sudah memiliki resolusi FHD. Tentunya akan menawarkan tampilan gambar yang jauh lebih tajam dan detail ya guys ya. Saat nonton juga akan dimanjakan dengan output audio surround 5,1 yang didukung teknologi Dolby pastinya. Sumber daya listriknya juga cukup rendah, hanya membutuhkan daya sebesar 50 watt saat aktif dan 0,5 watt saat standby. Berikut tadi merek TV digital yang saya rangkum dari internet. Terima kasih. Mengapa gelombang radio bisa merambat luar angkasa? Gelombang adalah getaran yang merambat. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan radio adalah teknologi yang digunakan untuk transmisi sinyal dengan prosedur modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melewati dan merambat melalui udara dan dapat juga merambat melalui ruang udara kosong, karena gelombang ini tidak memerlukan media pengangkut seperti molekul udara. Gelombang radio adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika sebuah benda bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa dimodulasi oleh gelombang audio atau frekuensi yang ditumpahkan pada frekuensi yang terkandung dalam frekuensi radio. Dalam spektrum elektromagnetik dan radiasi elektromagnetika bergerak dengan prosedur osilasi listrik dan magnetik. Gelombang elektromagnetik lain yang memiliki frekuensi di atas gelombang radio antara lain sinar gamma, sinar X, inframerah, ultraviolet, dan cahaya tampak. Gelombang radio dapat merambat di ruang hampa karena gelombang radio adalah gangguan pada medan elektromagnetik dalam frekuensi radio dan medan elektromagnetik ada di mana-mana di alam semesta ini. Komunikasi antara ruang kendali di bumi dan wahana antariksa dilakukan dengan frekuensi radio. Pada wahana luar angkasa dilengkapi dengan giroskop internal yang berfungsi untuk selalu mengarahkan antenanya menuju bumi, di mana antena satelit itu sendiri digunakan sebagai penerima transisi di setiap wilayah agar informasi dapat dengan mudah diterima oleh stasiun bumi. Adapun di bumi, antena-antena besar dalam Deep Space Network menangkap sinyal-sinyal kecil yang dikirimkan oleh wahana luar angkasa. Tak tanggung-tanggung, diameter antena ini mencapai panjang 70 meter. Sinyal inilah yang kemudian diterjemahkan sesuai data yang dikirimkan oleh wahana luar angkasa.